That would be like saying drivers of electric cars don't need seatbelts because they don't use gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news cryptocurrency di AS nih cuy ya. Setelah kemarin ya Badan Federal Reserve ya atau The Fed ya telah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point teman-teman ya. Hal ini tuh membuat para investor tuh sempat wait and see ya pada tanggal 27 Juli kemarin teman. Nah kemarin infonya teman-teman ya, setelah The Fed itu menaikkan suku bunganya ya sebesar 75 basis point teman-teman ya. Alhasil market Bitcoin tuh langsung ngepam ke atas cuy ya. Nah kira-kira ada info news apa sih mengenai cryptocurrency saat ini teman-teman? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap teman-teman ya. Dimana saat ini ya Bitcoin telah mengalami pertumbuhan 3,90% ya dalam kurun waktu 24 jam saja. Dan saat ini Bitcoin itu berada di level 23.000,7 US dollar teman-teman ya. Oke, jadi setelah kemarin banyak investor yang sudah ketar-ketir nih, apakah kenaikan suku bunga ini akan besar atau kecil cuy ya. Nah setelah Federal Reserve atau The Fed itu mengumumkan kenaikan suku bunganya ya teman-teman ya, kemarin tuh langsung market cryptocurrency Bitcoin teman-teman ya langsung ngepam ya ke level 23.000 US dollar yang sebelumnya berada di level sekitar 20 hingga 21.000 US dollar teman-teman. Nah karena kenaikan induk kripto teman-teman ya, otomatis untuk altcoin lainnya teman-teman ya itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 24 jam cuy. Meskipun untuk saat ini ya untuk market sudah mulai memerah tipis-tipis teman-teman. Nah lalu ada info apa sih mengenai news Bitcoin ini, langsung kita kepoin jadi short. Nah oke teman-teman, seperti yang sudah diinfokan di video-video Didi sebelumnya teman-teman ya, bahwa Amerika itu dalam kurun 40 tahun terakhir teman-teman ya telah mengalami inflasi tertingginya saat ini ya sebesar 9,1%. Nah untuk mengatasi inflasi ini teman-teman ya, The Fed atau Federal Reserve teman-teman ya menaikkan suku bunganya kemarin ya per tanggal 27-28 kemarin lah teman-teman, yang telah menaikkan sebesar 75 basis point. Nah karena kenaikan tersebut teman-teman ya, suku bunga AS saat ini tuh berada di sekitar 2,5% teman-teman ya, setelah kenaikannya 0,75% ya. Alasan The Fed menaikkan suku bunga tersebut ya karena ingin mengatasi inflasi yang besar-besaran di Amerika Serikat cuy. Terlebih lagi teman ya, survei yang dilakukan CNBC kemarin teman-teman ya, 96% tuh katanya orang tuh pada khawatir tentang kenaikan harga makanan, gas dan perumahan teman ya di AS teman. Makanya sempat kemarin ya sebelum ada kenaikan 75 basis point teman ya, sempat itu banyak spekulasi teman ya oleh Bank Sentral yang menyatakan bahwa kenaikan suku bunga kemarin itu akan mencapai 100 basis point teman ya. Oke, tapi nyatanya kemarin sudah diumumkan oleh The Fed teman-teman ya bahwa kenaikannya itu sebesar 75 basis point saja teman-teman ya. Jadi nggak seperti spekulasi yang beredar teman-teman ya. Nah, namun di sini teman ya, menurut Federal Reserve atau The Fed ini teman ya, jika inflasi ini terus berlanjut teman-teman, maka nggak menutup kemungkinan ya The Fed ini akan menaikkan suku bunganya lagi yang lebih besar teman-teman ya, jika memang ini diperlukan katanya teman-teman. Ini kutipan dari The Fed teman-teman ya. Inflasi jelas mengejutkan kenaikan selama setahun terakhir dan kejutan lebih lanjut bisa terjadi. Bank sentral akan mempertimbangkan kenaikan bahkan lebih besar jika diperlukan di masa depan, kata Ketua Federal Reserve atau Jerome Powell teman-teman. Bisa dibilang jika inflasi terus berlanjut ya, nggak menutup kemungkinan ketika The Fed menaikkan suku bunga lagi teman-teman ya investor harus was-was juga teman-teman ya. Oke. Dan kalian juga bisa lihat di sini teman-teman ya, pasar kripto menunjukkan hasil positif dari berita tersebut teman-teman ya. Jadi setelah diumumkannya kenaikan suku bunga hanya 75 basis point yang spekulasinya sebelumnya itu lebih besar dari 75 sebesar 100 basis point teman-teman ya. Hal ini tuh berdampak kepada market cryptocurrency yang langsung naik cuy ya. Langsung naik kemarin tuh, pokoknya setelah pengumuman ini di market crypto itu langsung naik aja gitu teman-teman ya, karena memang spekulasinya itu 100 basis point ya rata-rata teman-teman ya. Namun ternyata The Fed ini mengumumkan bahwa kenaikan suku bunga itu hanya sebesar 75 basis point ya teman-teman ya. Meskipun begitu teman ya, The Fed itu sejauh ini sudah menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali ya dengan total 150 basis point teman-teman ya. Oke, next info berikutnya.
Oke, di sini dikutip dari Coindex.com teman-teman ya, di mana katanya RUU Teknologi AS menciptakan peran penasehat blockchain gedung putih katanya cuy. Di mana di sini dijelaskan katanya undang-undang bipartisan ya yang disetujui oleh Kongres untuk membantu pembuatan chip komputer juga akan membentuk ahli aset digital baru untuk memberi nasihat kepada presiden cuy. Jadi di sini teman-teman ya, AS itu telah membuat RUU mengenai teknologi ya yang menyangkut teknologi blockchain dan cryptocurrency teman-teman ya. Nah, undang-undang atau RUU tersebut bernama bipartisan teman-teman ya, yang sudah disetujui oleh anggota Kongres teman-teman. Yang katanya undang-undang atau RUU bipartisan ini teman-teman ya, untuk membantu pembuatan chip komputer juga akan membentuk sebuah ahli aset digital baru ya untuk menasehati kepala presiden atau Joe Biden saat ini teman-teman ya. Jadi sepertinya untuk cryptocurrency di AS ini mulai ada aura positif gitu teman-teman ya. Oke. Karena memang saat ini AS ya sudah menciptakan RUU mengenai teknologi kripto dan blockchain teman-teman ya, dan sudah membentuk ahli aset digital untuk menasehati presiden AS atau Joe Biden ini teman-teman. Nah, dan nantinya teman-teman ya, penasehat baru yang sudah dibentuk oleh pemungutan suara di anggota Kongres DPR teman-teman ya, akan bekerja di kantor kebijakan sains dan teknologi cuy ya. Jadi sudah diberikan tempat sendiri nih mengenai penasehat teknologi blockchain dan cryptocurrency untuk presiden AS teman-teman ya. Dia itu akan dipekerjakan di kantor kebijakan sains dan teknologi cuy ya. Jadi artinya teman-teman, cryptocurrency di AS itu sudah ada tempat ya. Dan ini adalah salah satu good positif banget ya untuk perkembangan cryptocurrency. Ya mudah-mudahan teman-teman ya, setelah terbentuknya RUU atau undang-undang bipartisan ini teman-teman ya yang mengenai blockchain dan cryptocurrency ya, ini bisa berdampak positif lah untuk perkembangan cryptocurrency ke depannya teman-teman ya. Dan menurut ketua Kongres Blockchain Caucus ya, atau yang bernama Rep Darren Soto Divla teman-teman ya, dia itu mengatakan ya teman-teman ya, dengan terbentuknya RUU bipartisan ini teman-teman ya, katanya itu saya bangga mendorong kebijakan yang diperlukan untuk memastikan inovasi terus terbentuk di pemerintahan kita katanya. Jadi dia cukup excited teman-teman ya dengan adanya RUU undang-undang bipartisan ini. Nah, namun meskipun begitu teman-teman ya, di sini dikutip dari Wire News teman-teman ya, di mana ketua SEC Gary Gensler itu mengulang sikap anti kripto nih dan mendorong bursa untuk mendaftarkan katanya. Lagi-lagi dan lagi-lagi teman-teman, seorang Gary Gensler ya yang ketua SEC yang dimana kita ketahui backgroundnya dia paham mengenai kripto dan blockchain teman-teman. Namun seperti yang sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya teman-teman ya, anggota Kongres AS itu menyatakan setelah SEC dipimpin oleh Gary Gensler teman-teman ya, SEC itu sangat haus kekuasaan, bahkan yang seharusnya teman-teman ya permasalahan perusahaan kripto tidak ditangani sedalam ini seperti masalah Ripple dan SEC teman ya, itu ditangani oleh SEC teman ya, padahal sebenarnya itu bukan area yurisdiksi atau kewenangan SEC teman ya, dan itu sudah dikecam oleh anggota Kongres AS kemarin teman ya, si Gary Gensler ini. Namun lagi-lagi teman ya, Gary Gensler atau ketua SEC ini mengulangi sikap anti kriptonya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, kali ini ketua Gary Gensler menegaskan kembali argumennya yang sudah lama ada tentang bagaimana platform pertukaran kripto bertanggung jawab untuk mendaftarkan ke regulator Wall Street teman ya. Menurut Gary Gensler teman ya, dia itu menjelaskan bagaimanapun pertukaran cryptocurrency itu katanya merupakan ancaman bagi perlindungan konsumen cuy. Oke, meskipun tadi sudah kita bahas teman-teman ya, bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui pemungutan Kongres di anggota DPR ya sudah membentuk undang-undang teknologi AS. Undang-undang tersebut yang bernama bipartisan teman-teman ya. Namun meskipun begitu teman-teman ya, Gary Gensler ini atau selaku ketua SEC menganggap cryptocurrency merupakan ancaman bagi perlindungan konsumen katanya cuy. Jadi masih kekeh aja nih SEC mengurusi sangat dalam tentang cryptocurrency teman-teman, meskipun itu bukan area yuridiksinya. Dan di sini teman-teman ya dicatat bahwa SEC itu juga sedang dalam proses mendapatkan koin tertentu untuk didaftarkan secara khusus sebagai sekuritas. Artinya di sini ya SEC itu tetap saat ini sedang melakukan pemburuan koin-koin yang bagi SEC itu adalah sekuritas cuy ya. Jadi bisa dibilang kedepannya nanti akan ada SRP berikutnya yang
akan diburu SEC, teman-teman. Dan di sini dikutip dari akun Twitter Gary Glaser resmi, teman ya. Akun Twitternya katanya, kami memiliki aturan di pasar modal kami untuk menjaga integritas pasar dan melindungi dari penipu dan manipulasi, katanya. Jika sebuah perusahaan membangun pasar kripto yang melindungi investor dan memenuhi standar peraturan pasar kami, orang-orang akan lebih mungkin memiliki kepercayaan lebih besar di pasar itu, teman-teman ya. Jadi intinya, teman-teman ya, mau nggak mau cryptocurrency itu harus disamakan dengan bursa efek, teman-teman ya. Oke, makanya di sini Gary Gensler itu tetap kekeh nih akan memburu kripto-kripto yang bersifat sekuritas, teman ya, untuk mendaftar ke regulator Wall Street, teman-teman. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai RUU teknologi AS ya, yang sudah membuat undang-undang bipartisan nih untuk teknologi cryptocurrency. Nah, di sini ya, menurut Gary Gensler ya, Gary Gensler itu tidak setuju dengan RUU yang sudah dibuat itu, teman ya. Dimana di sini ya, Gary Gensler tuh mengangkat kekhawatiran tentang sifat pro kripto ini, katanya, teman. Mengklaim bahwa itu akan tidak menguntungkan bagi pasar modal 100 triliun US dollar ini. Jadi katanya RUU teknologi AS atau RUU bipartisan ini, teman ya, ini sangat pro kripto. Ini menurut Gary Gensler, teman-teman ya. Dan di sini Gary Gensler itu juga mengklaim katanya RUU tersebut, teman-teman ya, akan tidak menguntungkan bagi pasar modal 100 triliun US dollar. Bisa dibilang RUU tersebut itu menguntungkan untuk kripto dan tidak menguntungkan untuk pasar modal, gitulah intinya, teman-teman. Makanya di sini ketua SEC atau Gary Gensler itu tidak setuju ya. Tapi kalau menurut Didi, teman ya, ini hanya suatu alasan Gary Gensler aja, teman. Dan pada dasarnya memang seperti yang sudah ditulis di judul, teman-teman ya, Gary Gensler itu mengulangi sifat anti kripto ya, karena memang si Gary Gensler ini anti kripto, teman-teman. Pada backgroundnya dia itu kripto dan blockchain gitu, teman-teman. Oke. Nah, untuk berikutnya, teman ya, di sini banyak dikutip dari Wager.guru. Dan pada 9 jam yang lalu, teman ya, dikutip dari Wager.guru juga ya. Di sini Ketua Komite Perbankan Senate ya, AS Sherrod Brown, telah mengirim surat ke Apple dan Google mendesak mereka untuk mencegah aplikasi penipuan kripto di platform mereka, cuy. Ya, ini menurut Didi sih ada bagusnya, teman ya, karena ini memberikan rasa aman lah kepada para investor ya. Karena memang kita ketahui untuk pertumbuhan kripto juga cukup cepat dan celah tersebut dimanfaatkan oleh para penipuan kripto, teman ya, yang sudah nggak sedikit orang yang tertipu, teman ya. Jadi ini menurut Didi cukup bagus banget ya untuk Komite Perbankan Senat ini mengusulkan dan mendesak Apple dan Google itu untuk mencegah aplikasi penipuan kripto di platform mereka, cuy. Jadi dikutip dari Wager.guru lagi ya, pada 11 jam yang lalu, teman, Sekretaris Pres WH Karine Jean-Pierre, teman ya, dia itu mengklaim 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan PDB negatif bukanlah definisi resesi. Apakah Gedung Putih itu mendefinisikan ulang resesi, teman ya? Jadi di video ini tuh seorang sekretaris pres ya, WH Karine Jean-Pierre ini, teman ya, dia itu ditanyai mengenai apakah Amerika saat ini tuh sedang di dalam keadaan resesi, teman ya. Nah, dia itu menjawab katanya, dan dia itu menjawab di sini ya, katanya Amerika itu saat ini sedang tidak dalam resesi. Lalu ada yang bertanya lagi mengenai PDB Amerika Serikat yang berturut-turut mengalami penurunan, teman ya. Dan PDB ini adalah produk domestik bruto, teman-teman ya. Dan di sini tanda-tanda resesi ekonomi itu salah satunya yaitu ditandai penurunan produk domestik bruto atau PDB dalam 2 kuartal beruntun, teman-teman. Dan saat ini Amerika itu sebenarnya sudah mengalaminya, teman-teman ya. Namun di sini untuk Sekretaris Pres WH Karine Jean-Pierre ini mengklaim bahwa 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan PDB negatif itu bukanlah resesi, teman-teman ya. Makanya di sini Wager.guru itu mengatakan apakah Gedung Putih itu mendefinisikan ulang resesi ya, teman-teman. Dan di sini, teman ya, dikutip dari Wager.guru 9 jam yang lalu juga, Sekretaris Pres Gedung Putih Karine Jean-Pierre ini membantah klaim bahwa AS berada dalam resesi ya. Dia itu mengatakan kita berada dalam transisi, teman-teman ya. Jadi bukan resesi, cuy, tapi transisi katanya, teman. Meskipun padahal di video ini, teman ya, dia itu sudah mengatakan nih, teman, penurunan produk domestik bruto atau PDB, teman ya, untuk Amerika itu sudah turun hingga 2 kuartal beruntun, cuy. Namun di video ini dia itu tidak mengakui bahwa itu adalah resesi ya.
si Karine Jean-Pierre ini tetap menganggap bahwa ini tuh adalah masa transisi bukan resesi. Padahal ciri-ciri resesi itu adalah penurunan produk domestik bruto atau PDB dalam 2 kuartal beruntun, teman ya. Jadi 2 kuartal beruntun PDB-nya itu turun dan Amerika sudah mengalami itu. Namun di sini pihak dari Karine Jean-Pierre ini mengklaim bahwa itu bukan resesi namun transisi, cuy. Oke. Nah, oke teman, jadi itu tadi teman ya updatean dan news mengenai cryptocurrency di AS, teman ya. Dari mulai tadi news berita The Fed menaikkan suku bunganya, teman ya. Dan tadi juga Didi sudah membahas RUU teknologi AS yang menciptakan peran penasihat blockchain Gedung Putih. Dan tadi juga Didi sudah menginfokan bahwa Gary Gensler, teman-teman ya, tetap mengulangi sikap anti kriptonya, teman-teman, dan dia itu juga tidak sependapat ya dengan terciptanya RUU bipartisan ini, teman-teman. Lalu bagaimana nantinya nasib cryptocurrency di AS ini, teman-teman ya? Ketika pihak pemerintah Amerika itu sudah memberi signal positif untuk kripto, namun di sini pihak SEC tidak sependapat dengannya. Apakah ini nantinya akan memperkeruh peraturan cryptocurrency di Amerika? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.